Wah, kombinasi yang bakalan epic nih. Gue bakal bikin potongan basket dibuat burst fit untuk bagian sampingnya. Nah, kalian bisa simak gimana caranya dan langkah-langkahnya gue potong basket dan bakal gue buat burst fit untuk bagian sampingnya. Dan langsung aja lah ya, langkah-langkah atau step by stepnya gue ceritain. Jadi yang pertama ini adalah gue pakai guard nomor 2 nih teman-teman. Guard nomor 2 untuk base atau untuk ukuran rambut bagian atasnya. Kenapa gue pilih nomor 2? Karena rambut customer gue kali ini lumayan tebal. Jadi menurut gue aman-aman aja kalau dibuat guard nomor 2. Dan berikutnya, karena gue bakal buat burst fade untuk di bagian sampingnya. Nah, bentuk dari guideline yang lagi gue buat ini adalah gue buat melengkung. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu burst fade, kalau diartikan secara harfiah, burst fade adalah burst itu sendiri yaitu ledakan atau letusan. Makanya berbentuk seperti setengah lingkaran teman-teman. Jadi kayak letusan dan bergradasi. Makanya potongan ini yang bakal gue buat disebutnya burst fade. Nah, cuman ada di area atas telinga, jadi mengikuti airline atau garis telinga teman-teman untuk guideline-nya. Oke, setelah gue buat guideline langsung gue abisin rambut bagian bawahnya pakai trimmer kayak gini. Dan nanti bakalan gue lanjut, gue lebih habiskan lagi pakai shaver teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Gue abisin karena gue pengen membuat gradasi atau fade yang ngebentuk kayak ledakan atau letusan. Makanya fade ini disebut burst fade. Sedangkan bagian atasnya dibuat basket. Nah, jadi gini teman-teman. Kenapa gue buat basket? Karena kebetulan customer gue kali ini memang rambutnya tuh yang gampang jigrak, lurus, kaku. Jadi ada pilihan nih untuk tipikal rambut kayak gini. Bisa dibuat panjang-panjang sekalian atau dibuat pendek sekalian. Karena kebetulan kebutuhan customer gue kali ini yaitu orangnya yang aktif banget, dia olahragawan, pemain basket, jadi fleksibel banget kalau rambutnya dibuat pendek. Makanya dia sudah terbiasa untuk potongan basket, namun kali ini gue mengimprovisasi, bakal gue buat burst fade untuk di bagian sampingnya. Nah, makanya dalam kesempatan kali ini gue cerita ini langkah-langkah atau step by stepnya gimana cara gue buat burst fade. Oke, setelah guideline yang dibuat di pertama tadi, terus gue abisin rambut bagian bawahnya, ya udah gue tinggal memudarkan guideline tersebut. Tetap ya teman-teman, prinsipnya adalah buat garis, ilangin garis. Nah, makanya ini dalam proses menghilangkan garis atau guideline. Yang pertama, pas buat guideline itu pakai zero. Nah, garis keduanya itu pakai guard nomor 1. Seperti langkah-langkah atau step by step bikin fit pada umumnya. Tapi yang berbeda adalah bentuk dari fitnya tersebut. Karena burst fit itu hanya ada di area telinga dan ngebentuk setengah lingkaran sehingga nanti jadinya bakalan kayak letusan atau ledakan. Oke teman-teman, kalau kalian perhatiin di kepala customer gua di situ tuh ada pitaknya. Jadi nanti gua berencana bakal buat hair design di bagian tersebut. Tentu hair desainnya untuk mensamarkan pitaknya. Jadi pitaknya kita buat sekalian pitak aja, tapi pitak yang bermotif ya teman-teman ya. Tapi gue terbatasi dengan titik pitaknya. Jadi nanti hair desainnya diambil dari titik pertama dari pitak tersebut teman-teman. Oke, sampai di sini masih ada yang belum mengerti atau belum tahu langkah-langkah atau step by step bikin fade. Nah, pokoknya prinsipnya tetap buat garis, ilangin garis. Alright, sampai di sini gue pengen ucapin selamat datang buat kalian semua yang udah gabung di video ini. Selamat datang di channel kesayangan Tukang Cukur dan customer Tukang Cukur, yaitu Dedi Kingkat. Dedi pakai Y, bukan pakai ya, itu gue sendiri ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman, langkah bikin fade di bagian kanan tentu sama dengan waktu buat fade di bagian kiri teman-teman. Makanya
Sebetulnya kalau udah tahu gimana langkah-langkah atau prinsipnya minimal, yaitu buat garis ilangin garis, tinggal kita mengaplikasikan ke rambutnya kayak gimana. Jadi yang penting kita udah tahu tujuannya apa, mau buat apa. Menurut gua akan lebih mudah saat kita buat potongan rambut. Oke? Thank you ya teman-teman ya, buat kalian yang masih stay, masih menyimak video ini sampai di sini, makasih banget, makasih banyak. Mungkin video gue memang mampir di beranda lo dan kalian simak ini sampai di sini. Oke, jangan ragu dan jangan bimbang untuk tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar, karena kita bakal bisa berinteraksi nanti di kolom komentar. Lo pengen kasih saran, lo pengen kasih pertanyaan, lo pengen kasih kritikan juga, nanti kita berinteraksi di kolom komentar ya teman-teman. Lanjut, gimana nih? Langkah berikutnya adalah potong rambut bagian belakangnya itu bisa dibuat V atau bisa dibuat round teman-teman. Nah kali ini kebetulan gue buat round atau bentuk seperti smile ya teman-teman ya. Jadi bagian belakangnya nggak gue buat tajam, tapi gue buat tumpul tapi melengkung kayak emot smile. Oke, kayaknya sih udah selesai motongnya, karena simple lah ya. Bikin potongan basket kayak botak, tinggal ngatur langkah-langkah gimana cara buat gradasinya mau dibuat apa. Nah ini adalah pilihan lain kalau kalian pengen potong basket yang nggak gitu-gitu aja, karena basket itu bisa dipadu-padankan dengan low fade, mid fade, high fade, atau bahkan taper itu sendiri. Jadi gue mencoba mengasih pilihan buat teman-teman yang udah mau atau terbiasa potong basket supaya basket kalian nggak gitu-gitu aja. Nah untuk hair design-nya, jujur aja gue bukan yang mahir bikin hair design atau bikin hair tattoo. Ini hanya sekedar garis-garis aja, perpaduan antara round dan sudut ya teman-teman ya. Jadi hair design-nya atau hair tattoo-nya ini perpaduan garis melengkung dan garis tajam gitu aja sih. Alright. Dan tentu gue pakai trimmer dulu dan nanti bakal gue perjelas pakai razor teman-teman. Sampai di sini masih ada yang bertanya lagi? Oke. Karena motongnya udah selesai, sekarang tinggal bikin hair design-nya. Dan seperti yang gue bilang tadi, tinggal gue pertegas lagi, gue pertajam lagi hair design-nya pakai razor. Tentu bagian depannya gue bentuk supaya lebih tajam, supaya lebih sharp. Jadi gue tegesin lagi pakai razor. Ini bukan yang harus dilakukan karena nggak semua struktur dahi bagus untuk diginiin. Karena menurut gue anatomi dahi atau jidat customer gue kali ini memang memungkinkan atau membutuhkan atau memerlukan untuk di shape up. Jadi gue sebutnya ngebentuk jidat itu lining up atau shape up ya teman-teman ya. Pokoknya istilah-istilahnya supaya kita lebih gampang mengidentifikasi ini apa sih, ini mau buat apa sih, kayak gitu aja sih tujuan kenapa ada istilah-istilah dalam cukur rambut. Oke teman-teman. Buat kalian yang lagi belajar nyukur, lagi cari referensi gaya rambut, terima kasih banyak sudah menyimak videonya sampai di sini. Mudah-mudahan ya video ini bisa bermanfaat, khususnya buat gua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang pasti gue pengen video ini bisa jadi wadah kita untuk berinteraksi. Tapi tetap teman-teman, gue pengen sampaikan bahwa yang gue share ini adalah bukan untuk mengajari atau menggurui ya teman-teman. Gue cuman sekedar untuk sharing dan menyediakan media kita untuk berinteraksi, untuk terus mengupgrade skill, untuk terus belajar. Kayak gitu. Jadi udah mau selesai dan gue pun udah mulai kehabisan kata-kata. Intinya
potongan basket kali ini gue padu padankan dengan burst fade. Gimana menurut kalian? Jadi di bagian burst fade sebagian kiri itu normal, bagian kanannya karena ada pitak jadi gue buat hair design di sini. Jadi kira-kira kayak gini nih hasilnya. Oke teman-teman, thank you banget udah nonton sampai di sini. Kayaknya gue pamit dulu sampai di sini dulu perjumpaan kita di video ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan.